Ambil. Dokter Janet, dokter estetika ya dok ya? Ah, belum disuntik nih. Iya Bu. Enggak lah. Aduh Bu, belum nikah dok. Oh, belum Dipanggil nikah. Bu. Iya, lo kalau mau Dok disuntik, mau tanya disuntik dong, sama ini nih. standar kulit Apa-apa. dok. Betul dok, dia memang belum nikah, cuma anaknya 5. Gimana dok? Iya anak semuanya di luar kandungan lagi dok, 5 itu dok. Bukan. Kamu tanya apa? Dok, standar kulit sehat itu kayak mana sih dok? Standar kulit sehat. Jangan dok, jawabannya dok. Gini aja dok. Nggak kayak kamu gitu sebenarnya. Iya namanya kulit standar nggak kulit sehat tuh yang gimana ya? Ya standarnya ya minimal 1 kulitnya cerah. Kemudian kulitnya itu tidak berjerawat, tidak ada Wah bang Rapi kulit nggak sehat berarti bang Rapi ya? flek, Ya ya iya, kan? mana ada kulit sehat jerawatan maksudnya. Gitu. Nah itu betul tuh kata si kawan kombur. Standar kulit sehat yang pertama punya kulit itu. Kalau nggak ada kulit, Iya ya, rangkapnya kulit gimana ya? betul dok. Bisa aja. Gimana? Memang ada mau tanya apa lagi? Skincare yang aman itu yang kayak mana dok? Karena sekarang udah skincare udah makin menggila-gila dok. Yang punya label Badan POM. Nah, itu. POM juga masih itu, Dok. banyak juga. Mira Hayati itu punya label Badan POM kan? Itu dijamin sama negara itu. Loh, makanya itu Mira Hayati bukan berarti kasusnya apaan, Bang? label. Iya, Emang? coba Coba, buka kasusnya. Coba buka. Kalau katanya dokter Merah Janet, Hayati kasusnya itu apa, ya Dok? BPOM juga, tapi katanya ada merkurinya bang. Nah, emang iya dok? Itu Berarti kasusnya. kan tidak Nggak pernah menjamin. ngikutin. Banyak sekarang ngomong BPOM ternyata mengandung merkuncrit kan gitu. Jadi Nggak bisa gini, dipercaya BPOM mah. nah jadi bukan nggak bisa, bukan BPOM nggak bisa dipercaya, tetapi kan ibarat kata itu BPOM sudah memberikan kepercayaan nih kepada pengusaha, ya kan, dengan waktu saat ya produknya diujikan ke laboratorium ke BPOM itu produknya bagus. Dapur. Kemudian dengan berjalannya waktu ada juga nih owner-owner yang Baik, nakal, ada sih. istilahnya mencampurin sesuatu itu ada. Cuman kan jarang banget, nggak banyak karena kan itu kan menyangkut kredibilitas. Kalau ketahuan BPOM kan akhirnya produknya juga yang beredar sama BPOM maupun beredar polisi, bahkan resiko dipenjarakan. Namanya mau pengusaha punya usaha yang nggak amanah. Hanya orang-orang yang nggak bener aja yang mau seperti itu kan, begitu. Jadi ya ada sih owner-owner yang nakal tuh masih ada gitu, tetapi kan ya nggak banyak karena namanya orang yang mau dagang kan mau dagang yang langgeng kan, bukan dagang memberikan polisi gitu. Terus ini kewenangan siapa dokter terkait owner-owner nakal ini dok? Ya terus tuh kewenangan BPOM dong. Nah itu dia dok. Kenapa bisa ada owner-owner nakal coba dok? Itu artinya kan BPOM kurang pengawasan yang serius dok. Bukan kurang pengawasan ya, karena kan orang pengusaha skincare tuh sangat banyak sekali loh, banyak banget ribuan, bukan ribuan pun jutaan ya, nggak kehitung, iya kan. Yang ini diperhatikan gini, kita aja ya, saya aja selaku punya produk ya, kadang BPOM juga menyidak loh ke kantor saya, ke tim saya disidak, tetap disidak, berapa tahun sekali itu diperiksa begitu. Pabrik juga seperti itu. Pabrik pun setiap waktu tertentu itu diperiksa oleh BPOM. Gitu. Cuman ada pabrik-pabrik perusahaan yang home industry yang ini yang nggak benar begitu. Ada. Cuman ya nggak banyak lah. Apa namanya yang ini. Yang masyarakat yang harus diedukasi itu adalah menggunakan produk-produk yang non BPOM.
Karena produk yang non BPOM ini kan nggak, siapa penanggung jawabnya, nggak ada. Dok, non BPOM itu gini dok ya. Ini masyarakat kita itu kan kebanyakan SDM-nya nggak tinggi gitu loh dok. Jadi mereka nih awam pengetahuan terkait ingredients-nya apa. Jadi mereka taunya ini bagus, reviewnya bagus, beli gitu dok. Tanpa memikirkan apakah ini aman di kulit atau tidak gitu loh dok. Itulah kekurangan di negara kita, kekurangan edukasi itu dok. Iya betul, makanya gini kan intinya kalau produk yang sudah ber-BPOM itu minimal ya produk yang sudah ber-BPOM itu produk yang sudah disaring oleh BPOM, artinya aman begitu ya. Kalau ada skincare yang masih nakal mencampur dengan bahan-bahan berbahaya, nah itu oknum. Ya itu oknum seperti itu. Jadi nah kalau yang produk yang tidak ber-BPOM itu kebanyakan ya pasti berbahaya atau mengandung hidrokinon atau mengandung apa yang nggak ada penanggung jawabnya kan begitu. Ya. Jadi sekarang masyarakat itu sekarang BPOM itu untuk skincare ya. BPOM itu pasti ada standarnya dong untuk mengeloloskan izin edar suatu skincare. Itu pasti ada izin edarnya, yaitu minimal nggak ada bahan berbahaya. Seperti apa? Ya hidrokinon, merkuri, dan sebagainya itu bahan-bahan berbahaya. Begitu. Terus kemudian juga kadarnya itu juga tidak boleh melebihi kadar maksimal. Nah, kemudian uji stabilitasnya, kosmetik itu harus stabil. Itu bebas dari parasit, bebas dari jamur, bakteri. Nah, itu standar dari suatu skincare. Begitu. Jadi kadang masyarakat kan yang penting dia merasakan manfaat dari skincare. Bukan terus ini produknya apa namanya, buka bingung, oh ini kadarnya berapa kan enggak juga. Gitu loh dok, kurangnya edukasi dari BPOM dok, sehingga masyarakat itu nggak tahu produk yang aman itu seperti apa dok. Ini seharusnya Itu BPOM tadi, memberikan produk yang aman, lebih banyak minimal memberikan produk yang edukasi ber-BPOM. kepada masyarakat. Nah inilah kita Gimana? mendorong supaya BPOM, ya kita mendorong supaya BPOM lebih banyak Oh edukasi enggak, terhadap masyarakat. Salame, Betul, edukasi boleh. dari BPOM itu udah ada. Lu buka YouTube, itu banyak statement dari BPOM tuh. Kapan? Itu kapan? Semenjak kapan? viral ini kan? Sebelum viral juga udah ada. Udah ada. Tapi Iya. kenapa masyarakat masih awam terkait skincare aman dan tidak Nah aman? itu denialnya aja emang kagak baca. Masyarakat ini suka pelupa. Karena kasus ini berulang-ulang terjadi loh. Saya itu sejak tahun 2015 itu sudah pernah menjadi narasumber di Metro Polda Jaya terkait kasus-kasus skincare bermerkuri, dokter palsu, dokter kecantikan palsu. Itu sering kita dipanggil oleh Metro Polda Jaya saat itu. Nah, tapi begitu lupa lagi masyarakat itu masih aja mendatangi praktek-praktek non dokter, masih aja menggunakan produk non BPOM begitu. Seperti itu, Kak Mimi. Iya dok. Dan satu lagi dok, kenapa masyarakat Indonesia ini menganggap kulit cantik itu adalah putih dok? Nah, Padahal itu nggak namanya ke situ iklan. gitu loh. Itu namanya iklan, ya kan? Iklan itu ya namanya iklan, janjikan kulit putih. Padahal yang nggak bisa. Skincare bisa memutihkan nggak sih dok? Nggak Karena boleh kan, selama Dok, aku itu, pakai Dok? itu tidak memutihkan, dia hanya apa ya? Enggak. Tambah tonnya aja sedikit, nggak yang Dikit, mencerahkan kayak orang sedikit. jualan Jadi putih kalau ada kayak orang, ini. kalau ada pasien tanya, "Dok, kulit saya mau putih." Saya bilang, produk saya tidak memutihkan kulit. Begitu. Cuman membuat lebih cerah oke, tapi memutihkan enggak. Begitu. Iya. Seperti itu. Ya itu termasuk overclaim itu namanya, menjanjikan memutihkan itu Overclaim overclaim itu itu. namanya kalau kita menjanjikan. Iya, karena kan negara kita tuh beda dengan Asia. Dari nenek moyang aja kita kulit sawo mateng, mau putih kayak mana? Betul. Jadi begini dok, kenapa ya Jok ya skincare ini dijual bebas? Nah,
Kalau skincare ya dijual bebas, Bang. Iya, maksudnya begini, terkadang kan ada orang yang membeli itu tidak cocok sehingga membuat kulitnya iritasi, wajahnya iritasi, gitu. Jadi gini, Bang. Itu Nah ini kenapa tidak dibataskan untuk periksa dulu ya ke dokter kecantikan atau nah dokter itu kulit gitu Bang. kan baru. Jadi gini, Bang. Batasan skincare itu memang harus aman dipakai oleh masyarakat tanpa pengawasan dokter. Itu batasan skincare. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Batasan skincare atau pengertian skincare itu adalah kondisi di mana suatu skincare itu dengan bahan-bahannya itu tidak boleh melebihi batas maksimal sehingga skincare tersebut harus aman dijual bebas tanpa pengawasan dokter. Jadi kadarnya itu sangat diperhatiin, Bang. Kadarnya itu nggak boleh melebihi maksimal. Cuman tidak ada batas minimal. Begitu. Memang nggak ada batas minimal. Cara pembuatan kosmetik terbaik juga tidak membatasi. Seperti itu. Jadi itu memang skincare ya bebas dijual. Nah, Iya, tapi kalau gara-gara gimana dok? Lanjut dulu. kalau Silakan. orang terus akhirnya kulitnya iritasi dan sebagainya itu ya karena masyarakat ini FOMO. Jadi banyak ini gara-gara iklan lagi ya, gara-gara iklan nih. Banyak itu pasien-pasien saya datang dengan keluhan jerawatan, dengan keluhan bahkan kemarin itu sampai rosase ya. Kulitnya itu sampai penuh nanah, berjamur dan sebagainya. Saya tanya itu menggunakan krim-krim yang dijual bebas dan FOMO, dia semua krim dibeli begitu. Ya, terus warna kulit nggak merata seperti itu, ya itu bukan kesalahan skincare-nya, itu kesalahan individunya yang segala krim dicobain ini. Jadi mukanya dicoba-coba. Dok, Begitu. apa yang memicu kulit itu bisa rusak sih, Dok? Itu tadi kalau semua skincare dicobain, pakai skincare nggak cocok. Jadi kita satu harus kenali eh, jenis kulit kita apa. Oh, sama satu dok. Ini yang mengakibatkan kulit rusak. Ini gua salah satu orang yang mengalami kurang tidur dan suka begadang. Nah, betul. Betul. Salah Iya. satunya Ya itu memang faktor itu, salah satu faktor juga memang. Kenapa Jerawat ya? itu karena kurang tidur. salah satunya stres karena Berarti hormon ya, Dok ya? Kembali ke hormon berarti ya, Dok? Iya, Oh, iya. itu stres, hormonal itu mempengaruhi timbulnya jerawat. Berarti laki-laki ada hormon ya, Dok? Adalah, adalah. Begitu. Nah, pertanyaan saya dok, ini kan banyak nih terjadi ini ya, yang kita lihat di BPOM, bahkan saya lihat kemarin tuh ada yang diposting oleh dokter O ya, ada beberapa brand, ada yang Mercury, ada yang segala macam, ya kan. Nah, kenapa tidak dibataskan saja dok? Karena kan masyarakat ini banyak yang tidak tahu, masalah edukasinya sampai saat ini itu tidak ada Nah, kan tadi sudah untuk saya masyarakat. kan saya sudah Iya, jelas. maksud saya Jadi kenapa nggak dibuat regulasi baru ya kan? Jadi memang harus diperiksa dulu kepada dokter yang dokter kecantikan yang benar-benar ada profesinya ya, ahli profesinya ya gitu kan. jadi Nggak Baru bisa. baru Negara kita nggak semua punya uang. Mereka semua beli murah. Dokter mahal. Harus pikir di situ dulu. nah itu dia. Jadi nggak semua orang itu mau Punya ke budget. dokter gitu. Iya, Dok. Mereka menganggap ke dokter itu takut, mahal, gitu. Padahal ya enggak juga loh gitu. iya, padahal sekali aja dia ke dokter, besoknya dia tinggal beli aja tuh skincare untuk kelanjutannya ya kan. Nah, kalau kalau saat ini saya perhatikan banyak masyarakat itu nggak tahu, kayak contoh nih produk HN nih yang sempat viral kemarin. Itu Mercury kan dok? HN itu. Iya. Nah, itu produk apa ya? Oh iya. HN Itu Dok, yang Mercury. itu Iya. itu gila itu dok. Mercury. Lihatlah di e-commerce itu produk HN itu dok, ada yang jual 50.000, ada yang jual 150.000, ada yang jual 80.000, dan sampai saat ini belum tahu itu punya siapa.
HN ini. Dan parahnya dok, Dan itu muka yang dijual tadinya bebas. nggak ada flek, jadi flek hitam legam gitu dok. Gara-gara pakai Iya, itu sampai produk. saat ini tuh. Heran ya, bisa ya itu produk bisa Tidak, tidak. Bentar Kak, dia nunggu endorse dari Pertamina buat bensin ke Bandung. Wah parah sih bang. Lo hari ini memang dikuliti banget ya bang sama perempuan-perempuan. Bang, tunjukkan bang rekening yang MM-an itu bang. Masa iya di endorse? Coba bang, suruh dia sepil rekeningnya bang. Biasanya lo begitu. Disimpan di mana? Di bank apa di otak? Parah meme. Menyudutkan meme. Disudutin meme lo. Itu si Mambel aku kayaknya kenal deh suaranya. Elah, sok kenal aja lu, Me. Si siapa itu Mambel kan si itu sih siapa sih? Aduh, siapa Ci? Lupa aku Ci. Siapa? Yang temannya Sinar Hoki. Yang sering sama Sinar Hoki. Siapa sih Ci? Lupa gue. Siapa ya? Sinaro. Iya. Sinar Fajar, Me. Sinar Fajar. Ah yang biasanya di barengan Sinar Hoki yang dia kalau sama-sama Sinar Hoki saling membuli candaan itu loh lupa gua. Ini dokter Janet ini buka klinik ya bang? Ya tanya langsung lah. Dia itu ketua lagi apa, terjeda. bisa lihat Perasaan profilnya. dokter Janet nih kemarin sempat seliweran di fitness. Ketua perhimpunan dokter estetika dia. Dokter kecantikan. Yang sama Miss Gossip bukan sih? Kemarin Itu Kayaknya. itu apotek, Bukan ya? itu apoteker. Kalau Aku mau kerja tanya. itu pernah jadi ketua perhimpunan PT dia, pernah jadi Bos. ketuanya dia. Kalau lihat dari profil. udahlah, aku mau melayang-layang lagi, bye bye. Mau kemana, Ci? Udah pilih gitu aja memang kalau ada drama.